Halo semua, perkenalkan nama saya Agnes Banjarnahor dengan NIM 4233220054 kelas PSB 2023B dengan mata kuliah Praktikum Biologi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang uji makanan yaitu karbohidrat, protein, dan lemak sesuai dengan praktikum minggu lalu. Baik, sesuai dengan judulnya uji makanan, berarti kita harus mengetahui apa definisi dari makanan. Makanan adalah bahan, biasanya berasal dari hewan atau tumbuhan, dimakan oleh makhluk hidup untuk memberikan tenaga dan nutrisi. Setiap jenis gizi yang kita dapatkan mempunyai fungsi yang berbeda, contohnya karbohidrat, protein, dan lemak. Adapun tujuan dari uji makanan karbohidrat, protein, dan lemak, yang pertama mengetahui kandungan zat di dalam makanan, yang kedua menguji keberadaan kandungan karbohidrat, protein, dan lemak pada jenis makanan tertentu. Nah, apa itu karbohidrat? Karbohidrat atau sakarida adalah segolongan besar senyawa organik yang tersusun hanya dari atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Bentuk molekul karbohidrat paling sederhana terdiri dari satu molekul gula sederhana. Banyak karbohidrat yang merupakan polimer yang tersusun dari molekul gula yang terangkai menjadi rantai yang paling panjang serta bercabang-cabang. Karbohidrat merupakan bahan makanan yang penting dan sumber tenaga yang terdapat dalam tumbuhan dan daging hewan. Selain itu, karbohidrat juga mempunyai komponen struktur penting pada makhluk hidup dalam bentuk serat seperti selulosa, pektin, serta lignin. Nah, dengan kita mengkonsumsi karbohidrat, kita mempunyai manfaat yang terdapat di dalam karbohidrat. Yang pertama sebagai sumber energi, yang kedua menjaga keseimbangan asam basa di dalam tubuh, yang ketiga proses metabolisme tubuh, dan yang terakhir pembentuk struktur sel tubuh. Nah, teman-teman bisa melihat contoh-contoh apa saja makanan yang termasuk di dalam karbohidrat. Contohnya itu nasi, kentang, ubi, jagung, dan oatmeal. Teman-teman juga harus tahu nih, mengkonsumsi karbohidrat secara berlebihan dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat atau LDL yang menjadi salah satu penyebab gangguan pada jantung seperti jantung kanker dan serangan jantung. Baik, selanjutnya ada protein. Protein adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Molekul protein mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadangkala sulfur serta fosfor. Protein berperan penting dalam struktur dan fungsi semua sel makhluk hidup dan virus. Kebanyakan protein merupakan enzim atau subunit enzim. Jenis protein lain berperan dalam fungsi struktural atau mekanis, seperti misalnya protein yang membentuk batang dan sendi sitoskeleton. Protein terlibat dalam sistem kekebalan atau imun sebagai antibodi, sistem kendali dalam bentuk hormon sebagai komponen penyimpanan dalam gizi, dan juga dalam transportasi hara. Sebagai salah satu sumber gizi, protein berperan sebagai sumber asam amino bagi organisme yang tidak mampu membentuk asam amino tersebut, atau yang biasa disebut heterotrof. Mengkonsumsi protein secara berlebihan juga tidak bagus. Contohnya, penumpukan keton dan bau mulut, peningkatan berat badan, kerusakan ginjal, peningkatan risiko penyakit kardiovaskular, serta kehilangan kalsium. Contoh-contoh makanan yang termasuk ke dalam protein ialah tempe, ikan, susu, telur, dan kacang-kacangan. Baik, yang terakhir ada lemak. Lemak adalah zat organik hidrofobik yang bersifat sukar larut dalam air, tetapi dapat larut dalam pelarut organik seperti klorofom, ether, dan benzen. Fungsi dari lemak yaitu menjadi sumber energi, membantu penyerapan vitamin-vitamin larut lemak, zat organik hidrofobik yang bersifat sukar larut tetapi dapat larut dalam pelarut organik seperti klorofom, ether, dan benzen. Ternyata mengkonsumsi lemak secara berlebihan juga tidak bagus loh teman-teman. Mengapa? Karena dapat meningkatkan kadar LDL yang berperan membawa kolesterol ke pembuluh darah koroner. Pembuluh darah koroner akan mengalami penyempitan atau aterosklerosis dan dalam keadaan tertentu akan menyebabkan serangan jantung dan stroke.
Oleh karena itu, teman-teman harus menjaga pola makannya ya, agar tidak terkena penyakit atau apapun. Thanks for watching, semoga bermanfaat ya. See you.